Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Om Pagi, Bu. Swastiastu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Tadi Ibu sudah lihat di Google Classroom sudah ada 34 siswa yang melakukan absensi dan kalian juga sudah menjawab pretest yang Ibu berikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, oke Eka. Apa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Karakteristik perusahaan jasa. Nah, yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu adalah terkait dengan karakteristik perusahaan jasa. Ya, nah sangat penting bagi kita untuk mempelajari karakteristik perusahaan jasa karena pertemuan-pertemuan berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas itu adalah yang pertama itu mengenai kegiatan akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas terkait dengan bukti transaksi. Nah, adapun IPK pengetahuan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama nanti adalah menganalisis tahapan kegiatan akuntansi. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan pengertian dari transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga menganalisis bukti-bukti transaksi dan yang keempat adalah menganalisis contoh daripada bukti transaksi. Sementara untuk IPK keterampilannya adalah yang pertama nanti tagihan Ibu adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis tahapan-tahapan kegiatan perusahaan jasa atau siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, kalian mampu nanti menyajikan hasil analisis bukti transaksi pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan pendekatan saintifik, model discovery learning, serta didik mampu menganalisis bukti transaksi dan mampu menyajikan hasil analisis bukti transaksi dengan tepat, ya penuh tanggung jawab, nah bekerja sama dan toleransi. Nah baiklah anak-anak, ya ini materi kita yang hari ini yaitu tahapan kegiatan akuntansi dan bukti transaksi pada perusahaan jasa. Ya silahkan kalian simak dengan baik videonya ya. Ada yang ingin memberikan pendapatnya terkait dengan video yang sudah kalian tonton tadi? Baik, di sini saya akan memberikan pendapat tentang video tadi. Jadi perusahaan jasa adalah suatu usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya saja salon. Salon menyediakan jasa spa, luluran, make up, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebuah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi dalam perusahaan jasa itu terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap laporan. Iya, bagus Baik, Bu. sekali. Ya, yuk kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Pande. Ya, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Di transaksi perusahaan jasa, Bu. Transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan jasa yaitu yang pertama investasi oleh pihak pemilik atau calon pemilik. Yang kedua, pembelian peralatan dan perlengkapan secara tunai atau kredit. Ketiga, menerima pendapatan dari penjualan jasa. Keempat, membayar macam-macam beban. Dan yang kelima, membayar piutang. Terima kasih Gandhi.
Jadi Gandhi sudah jauh di depan ya. Salut sekali, berarti kalian sudah semangat belajarnya dari apa yang disampaikan oleh Pande dan juga Gandhi. Nah, sekarang Ibu tanya. Pada siklus akuntansi, ya, data awal yang digunakan sebagai dasar tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa itu adalah apa, anak-anak? Bukti transaksi, Bu. Apa? Bukti transaksi. Iya. Ya, untuk lebih jelasnya, sekarang kalian bisa lihat PowerPoint yang akan Ibu tayangkan, siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama diposting ke buku besar. Nah, sekarang kita masuk ke forum diskusi. Yang akan kalian diskusikan di sini adalah terkait dengan materi kita yang kedua. Materi bukti transaksi, apa saja yang ingin kalian ketahui? Jenis-jenis bukti transaksi. Yang ingin diketahui oleh Sri Wahyuni itu adalah jenis-jenis bukti transaksi. Saya ingin mengetahui apa tujuan mencatat transaksi, apa tujuan membuat bukti transaksi itu, Bu. Jadi yang pertama yang kalian diskusikan, ya bisa kalian lihat pada LKPD, tahapan kegiatan akuntansi perusahaan jasa. Berikutnya yang kedua adalah analisis terhadap bukti transaksi tersebut. Ibu berikan kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah 15 menit ya. Waktu untuk berdiskusi sudah habis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sesi presentasi. Ini saya sudah membuat siklus tentang tahap pencatatan, tahap pengiktisaran dan pelaksanaan. Iya, bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Pande. Bu, makanya saya kayak gini, Bu. Oke, keterangan. Ya, diisi keterangan di sebelahnya. Kelompok siapa mau menjawab soal nomor 2? Ya, kelompok Eka, silahkan. Jenis-jenis bukti transaksi ada dua. Yang pertama yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Eka. Saya ingin menanggapi dari kelompok Eka. Bukti intern itu juga tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Transaksi eksternal juga bisa bermakna sebagai bukti pencatatan atas kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Berarti itu tambahan dari Ayuani. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ayuani dan kelompoknya. Nah, untuk memperjelas kembali ya, bisa kalian lihat di sini contoh-contohnya. Nah, ini Baik, saya akan menjawab bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut termasuk jenis bukti kas masuk. ada yang punya pendapat lain? Kelompok kami, Bu. Oke, kelompoknya Mang Pande. Bukti transaksi tersebut termasuk jenis bukti transaksi ekstern, yaitu kwitansi, karena terdapat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Oke, kelompoknya Mira menyatakan bahwa bukti transaksi itu adalah bukti apa disebut tadi? Bukti kas masuk. Oke, bukti kas masuk. Sementara kelompoknya Mang Pande, ya diwakili oleh Arta tadi, menyatakan ini adalah kwitansi. Kira-kira yang mana yang benar? Atau contoh bukti transaksi yang disebut dengan kwitansi. Ya. Kwitansi. Jadi yang betul itu adalah kelompoknya Arta, ya. Dan Mang Pande di sana, ya. Ayo kita akan beri tepuk tangan Papa Mira yang penting sudah mau mencoba, ya. Nah, baiklah anak-anak, kalau sudah jelas, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini adapun kesimpulan dan pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Sekali ya. Nah, baik, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal mandiri yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom.
Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan siklus akuntansi yang pertama. Nanti kita akan belajar menganalisis bukti transaksi dan nanti melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Ya, mari kita akhiri bersama-sama dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.